yang saya minta daripada Ustaz. Baik Bapak Ibu ya. Sekarang Ustaz mau nanya sama Bapak Ibu dulu. Syahadat itu dalam artian paham Bapak Ibu, syahadat itu artinya apa? Ya, penyaksian. Kalau penyaksian itu Bapak Ibu melihat atau tidak di situ? Ya. Kalau ada penyaksian tapi tidak melihat, itu namanya syahadat palsu atau syahadat teori. Yang namanya syahadat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Kalau kita bersaksi tidak ada ilah, tak ada Tuhan melainkan Allah, apakah Allah yang kita saksikan itu kita sudah lihatnya atau belum? Kalau kita belum lihat, maka syahadat kita masih bohong kita. Yang pertama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Apakah Bapak Ibu sudah menyaksikan Muhammad itu? Kalau Bapak Ibu juga belum menyaksikan Muhammad, juga bohong. Muhammad yang mana yang mesti disaksikan di situ? Apakah Muhammad bin Abdullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah di situ maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita, apakah Bapak Ibu menyaksikan Muhammad itu padahal masa beliau dengan kita tuh udah jauh tuh, udah 400 tahun. Ini yang mesti dipahami. Kita kembalikan kepada makna tauhid yang sebenarnya yang Ustaz antarkan tadi. Ustaz mengawalinya dengan sebuah pertanyaan sama Bapak Ibu, supaya nama yang kita sebut kita mesti mengenal akan wujud dan orangnya. Pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Ada atau tidak? Adakah alam dan sesuatu selain Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, tidak ada alam dan sesuatu selain Allah, tidak ada yang hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak selain Allah, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi Allah? Alam dan diri Bapak Ibu ini yang disebut dalam bahasa tauhid wujudullah, ainullah, ya, hakikatullah. Wujud Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah. Dalam bahasa tarekat disebut mir'atillah, cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Dalam bahasa syariat disebut hamba Allah. Dalam bahasa ma'rifat tiada lain Allah. Tiada lain Allah itu sebenarnya ya Allah tuh dah. Itu mesti pahami. Kenapa? Karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata. Akan tetapi kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam itu sempurnalah sebutannya pada insan yang sudah zahir pada diri Bapak Ibu, yang bernama macam-macam namanya. Dengan demikian, kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, siapa yang bersahadat di situ? Ini langsung aja di makrifat ya. Yang bersahadat di situ dalam pemahamannya, Allah lah yang bersaksi menyaksikan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang bersaksi menyaksikan akan dirinya sendiri, maka makna asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu adalah diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud diriku. Lebih dalam lagi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Allah itu aku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah wujud aku. Akulah itu. Diriku bernama Allah,
wujud diriku bernama Muhammad. Makanya disimpulkan Allah itu diriku, Muhammad itu wujud aku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku, aku yang menanggungnya. Disitulah kita sudah menyaksikan Allah dan Muhammad nyata senyata-nyatanya pada diri. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Sempurnalah sebutannya dengan insan. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, maka itulah yang dikatakan diri Bapak Ibu adalah diri yang telah berkulimah. Apa kata Nabi? Siapa diri yang telah berkulimah? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya surga. Bukan melapaskan maknanya di sana. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia telah menyaksikan Allah pada diri, itulah yang dimaksud akhir kalam. Walaupun dia pernah berbuat maksiat 70 tahun lamanya, mencurikah namanya, berzinahkah namanya, tapi di akhir kalamnya, di akhir kesudahan hidupnya, dia telah melihat, telah mengenal dan menyaksikan Allah itu sempurna pada dirinya. Itulah yang disebut akhir kalam, atau menyaksikan. Maka ketika itu apa kata Ustaz? Bapak sudah lihat? Sudah Ustaz. Pergilah Bapak lagi ke Padang, pergilah umroh. Karena Allah yang Bapak jumpai di Pekanbaru sama dengan Allah yang dijumpai di Padang. Allah yang dijumpai di Padang sama dengan Allah yang dijumpai nanti di Makkah. Pergilah. Artinya apa? Allah yang Bapak Ibu jumpai di waktu hidup di dunia dengan Allah yang Bapak Ibu jumpai nanti di barzakh, dan Allah yang Bapak Ibu jumpai nanti di akhirat itu adalah sama. Maksudnya apa? Adalah diri sendiri, namun diri sendiri bukan kenyataan diri kita, akan tetapi nyatanya wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu ya diri yang bersyahadat tuh. Jadi orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada diri disebutlah insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu bukan kita, Allah tuh. Ini yang Allah katakan, al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan akulah sebenar-benarnya diri insan itu. Makanya Ustaz bilang, berhentilah jadi orang nih. Jangan ngaku-ngaku itu insan itu kita. Insan itu aku, kata Allah. Itu kata siapa tuh? Kata Allah tuh, hadis qudsi itu. Al insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku, akulah sebenarnya rahasia insan itu. Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiadalah aku. Wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu akulah sebenar-benarnya wujud Allah itu yang bernama Muhammad rupa insan. Ini dia orangnya. Nah, yang terakhir kita kupas Muhammad. Mana Muhammad Bapak Ibu? Muhammad itu mesti dipahami zahir dan batin. Ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Muhammad yang hakiki itu maksudnya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah kezahiran Allah. Muhammad inilah wujud Allah. Muhammad inilah kenyataan Allah. Sekarang Nur Muhammad itu benar-benar sudah nyata pada sekalian alam. Nah, lihat nih, Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu sudah nyata pada sekalian alam.
sekalian alam yang ada ini itu yang disebut namanya Nur Muhammad, atau disebut Muhammad, tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan dicari-cari juga Nur Muhammad itu lagi. Nur Muhammad itu mudah dilihat, mudah disaksikan, dia telah nyata dan zahir. Sekalian yang ada ini adalah Nur Muhammad. Jadi mudah mencari Nur Muhammad. Yang payah tuh Pak mencari Nur Laili, Nur Hayati. Itu yang payah tuh. Kalau ingin menemuinya, temui ayah bundanya. Sekarang Nur Muhammad yang sudah nyata pada sekalian alam, sempurnalah pada diri ini. Maka Muhammad secara makna majazi itu sudah bertubuh dan sudah berjasad. Sudah bertubuh, sudah berjasad. Ini dia, ini yang majazi. Akan tetapi walaupun ini majazi bertubuh dan berjasad dan berruh, nyatanya bertubuh dan berruh ini, inilah kezohiran memandang nyatanya Nur Muhammad yang sudah sempurna dia pada insan ini. Jadi memandang Nur Muhammad itu yang disebut namanya Muhammad, secara makna majazinya pandang kepada insan. Sekarang tilik lagi ke dalam. Insan itu banyak Bapak Ibu, ada yang baik, ada yang buruk. Lalu kemana tempat kita memandang insan itu? Memandang insan itu sebagai Muhammad, pandanglah kepada insan yang soleh. Di atas yang soleh masih ada insannya lagi, disebut namanya al-ulama warasatul anbiya. Di atas al-ulama warasatul anbiya itu disebut namanya auliyaillah. Di atas auliyaillah disebut namanya para nabi. Para nabi itu 124.000. Di atas para nabi memandangnya itu kepada para rasul. Rasul 315. Di atas Rasul 315 pandanglah kepada yang 25. Di atas yang 25 pandang kepada yang 5. Di atas yang 5 pandang kepada yang 1. Yang 1 itulah baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nur Muhammad itu memandang sempurnanya, pandanglah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ sempurnanya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu? Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mendapatkan mukjizat dan wahyu, namun diri kita adalah bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Ini yang saya contohkan tadi. Gelas ini kita lemparkan ke atas, lalu sampai ke bawah pecah. Pecahnya sampai sama Bapak tuh. Walaupun pecahan gelas ini sampai sama Bapak pecahannya, namun yang pecahan yang ada pada diri Bapak Ibu juga bahagian daripada gelas ini. Walaupun kesempurnaan Nur Muhammad nyata pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, namun kita ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berselawat, nah lihat, mesti memandangnya zohir dan batin. Memandangnya secara batin, pandang Nur Muhammad. Memandangnya sepada zohir, pandang kepada baginda Rasul, pandang kepada diri kita. Disitulah sempurnanya itu zohir dan batin. Ketika kita berselawat, memahami Nur Muhammad, maka terpandang langsung diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diri baginda Rasul adalah kesempurnaan memandang wujud nyatanya Nur Muhammad itu. Disitulah para ulama katakan bahwa Muhammad itu basyarun laisa kal basyar. Muhammad itu adalah manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Manusia, tapi bukanlah manusia biasa.
Karena beliau adalah uswatun hasanah, beliau nabi, beliau rasul, beliau mendapat petunjuk. Beliaulah penyempurna risalah dakwah dan rasul yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu memahaminya secara makna hakiki, Bapak Ibu mestinya sudah menyaksikan Muhammad itu setiap harinya, sebagaimana Bapak Ibu menyaksikan Allah setiap harinya. Oh, kita berselawat hadir ruhani Nabi Baginda Rasulullah SAW, bagus. Kalaupun tidak hadir misalnya, Bapak Ibu sudah menyaksikan Muhammad secara hakiki, itulah Nur Muhammad yang sunyata pada diri sendiri. Disitulah Nabi mengatakan, tuba man ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula orang ya, yang mana dia melihat orang yang melihat aku lalu dia beriman, selamatlah dia. Maksudnya apa? Beruntung orang yang melihat Nabi lalu dia tidak masuk neraka. Kalau kita pikir secara rasio, kalau kita berpandangan itu adalah Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu kecuali Abu Gosok, itu setiap hari dia melihat Nabi Muhammad tuh. Tapi Abu Lahab neraka juga, tempatnya tabat yada abil habi watab tuh. Berarti yang dimaksudkan oleh beliau itu pandangannya adalah zahir dan batin, memandang Nur Muhammad sebagai tempat nyatanya akan wujud diri Allah. Disitulah padamnya api neraka itu. Kenapa? Karena dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala yang ada ini. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad tempat memandang diriku, dan dijadikan sekalian yang ada itu daripada Nur Muhammad. Makanya wajib kita berselawat untuk Nur Muhammad, nyata pada diri, sempurna juga pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mandi itu berselawatlah Bapak Ibu. Caranya gimana? Assalamu alayka ya Rasulullah, Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nurun ala nur wa huwa rabbul arsil azim. Pandang air, pandang ember, pandang baskom, pandang sabun, pandang gayung, pandang Pepsodent, pandang brosnya, pandang diri, kulit, daging, itu Nur Muhammad berselawat. Ini yang dikatakan nur ala nur. Yang masuk itu nur, yang menerima juga nur. Nah, diselawati. Kalau kita sudah memahami rahasia diri ini adalah Nur Muhammad, apa kata Rasul? Innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Yang dikatakan anbiya itu adalah Nur Muhammad. Jadi siapa yang sudah mengenal dirinya bahwa dirinya ini asalnya Nur Muhammad, api, angin, air dan tanah, asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api dari Nur Muhammad, maka Nur Muhammadlah ini, maka Allah akan haramkan bumi ini akan memakan diri kita. Dia tidak hancur, dia tidak membusuk, dia tidak akan menjadi belatung. Kenapa? Dari sekian banyak Nur Muhammad pada alam ini, segala yang wujud ini, kesempurnaan Nur Muhammad pada alam, api, angin dan tanah, sempurna sebutnya pada insan. Disitulah Allah katakan melalui Nabi, man khofa minallah khofahu kulla syai'. Barang siapa yang sudah benar-benar takut kepada Allah, dia sudah mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya, maka seluruh alam ini menjadi rahmat buat dirinya. Begitu. Tapi kalau kita duduk pada makom syariat, inna khalaqnakum min turab, aku ciptakan kamu dari para tanah, makanya mati akan menjadi tanah, jadi bangkai itu dah. Padahal ayat selalu dibaca, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ini datang dari Allah, kembalinya ke tanah. Datang Allah, kembalinya ke tanah.
Kenapa? Karena dia bertahan pada makom tanah. Padahal pandang asal tanah itu asalnya adalah air. Air itu pandang asalnya adalah angin itu pandang asalnya api itu pandang asalnya A'yan Sabita itu pandang asalnya Nur Muhammad itu pandang asalnya pada Nur Allah itu pandang asal daripada zat itu pandang asalnya daripada kuni pandang asalnya bil kuni pandang asalnya pada kosong ketiadaan, hampa di dalam kehampaan. Itulah aku yang beraku-aku di dalam keakuan aku, la sautan wala harfun itu. Makanya seperti burung dalam sangkar nanti matinya. Burungnya lepas, sangkar pun lesap. Datang daripada Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Datangnya kosong, tetap kembalinya kosong. Tapi kalau kita duduk di torikat, dia tidak hancur, tidak membangkai, tetapi badannya itu mengering dan menyusut, tapi tidak menjadi jenglot. Badannya itu mengering saja, tapi tak membusuk, Bapak Ibu. Nah, kalau duduk di Nur Muhammad, boleh jadi nanti harum, dia tidak hancur dia. Tapi kalau duduk di Ma'rifat, datangnya kosong, kalinya kosong. Namun apakah Bapak Ibu mengaji untuk mencari itu? Nah, siapa yang mengaji Ma'rifat untuk supaya tidak hancur, supaya kosong, maka itu adalah nafsu. Itulah tipu daya tadi. Hijab yang paling tipis, yang paling halus terjadi pada diri seorang Ma'rifat pada saat dia menyenter-nyenter ke dalam dirinya, pada saat dia menyilau-nyilau ke dalam dirinya. Ketika itulah hijab itu benar-benar ada pada dirinya. Contoh, Bapak Ibu udah belajar ilmu Ma'rifat dah 5 tahun. Lalu apa? Bapak Ibu senterkan diri, aku udah belajar Ma'rifat 5 tahun, aku udah mengenal Allah zahir dan batin. Lalu Bapak Ibu simpulkan, kalau aku sudah Ma'rifat, tentu aku ini adalah seorang wali. Kalau aku ini wali, tentu aku punya karomah. Lalu apa karomah aku? Pada saat menyenter itu adalah batu licin tuh. Itu hijab tuh. Di mana letak hijabnya? Pada saat Bapak Ibu menilik, itu udah ada diri di situ. Padahal ketika Bapak Ibu sudah mengenal Allah, diri Bapak Ibu yang zahir dan yang batin tidak pernah ada. Jadi jangan menilik-nilik juga lagi. Bahasa menilik itu bahasa hakikat untuk sampai kita kepada Ma'rifat. Kalau sudah sampai kepada Ma'rifat, tidak ada kata menilik, tidak ada kata menyenter, tidak ada lagi kata Ma'rifat, itu hilang semuanya. Yang ada hanya Allah semata-mata. Maka sami'na wa ata'na.